wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Yang lebih khusus nikmat ya kita merasa aman, nikmat kita merasa sehat, ya kita bisa makan di hari ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu hadis, man asbaha minkum aminan fi syirbihi mu'afan fi jasadihi ya wa kana wa indahu qutu yawmihi fakanat hizat lahu dunya. Ya, bahwa Nabi mengatakan barang siapa yang di pagi hari dia merasa aman, tidak ada gangguan pada dirinya, tidak ada ancaman pada dirinya, ya, kemudian mu'afan fi jasadihi, dia memiliki kesehatan di dalam tubuhnya, ya, diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian dia memiliki makanan di hari itu, kata Nabi, faka'annat hizat lahu dunya, maka seakan-akan dia itu memiliki dunia dan seluruh isinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kalau hari ini kita merasa aman, bersyukurlah kalau kita memiliki kesehatan, dan bersyukurlah kalau kita bisa makan di hari ini. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita juga mengucapkan salawat dan salam atas beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ya, sebagai bentuk kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, dan itu adalah hal yang bermanfaat bagi kita semua. Maka pada kesempatan siang hari ini kita ingin mengingatkan saya pribadi dan jamaah sekalian, ya, tentang hal yang banyak terjadi di antara kita, yaitu kezaliman. Ya, zalim atau zalim adalah hal yang tentunya banyak terjadi di kalangan manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ya hal-hal yang zalim di antara umat. Apa yang terjadi pada diri kita semuanya adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita ditimpa musibah, ketika kita ditimpa ujian, itu bentuk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang menguji hamba-Nya. Wa dunya darul ibtila, dunia itu adalah tempat ujian. Ya, wa ja'altuhu bainakum muharraman, oleh karena itu saya jadikan ya zalim itu terlarang bagi kalian wahai manusia. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya ya dikatakan oleh Ibnu Umar, innal ilma katsir, ilmu itu banyak. Ya, walakin in istata'a an talqa Allah khafifudz dhahri min dima'in nas
hafizul batni min amwalihim kafal lisan an a'radihim laziman li amri jama'atihim faf'al. Kata Abdullah bin Umar, sesungguhnya ilmu itu banyak, tetapi seandainya engkau mampu bertemu dengan Allah dalam kondisi tidak menanggung darah manusia, dalam kondisi perutmu kosong dari harta mereka karena kamu mengambilnya dengan tidak benar, dalam kondisi engkau menjaga lisanmu dari menjatuhkan harga diri mereka, dan engkau tidak keluar dari jamaah kaum muslimin, maka lakukanlah. Nasihat dari Abdullah bin Umar agar kita menjauhi kezaliman, agar kita tidak menjadikan ada tanggungan darah di antara kita dengan manusia. Bahwa siapa yang bertemu dengan Allah dalam kondisi tidak menzalimi orang lain adalah orang yang terbaik, yang harusnya diraih oleh seorang hamba. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, bi'sar radu ilal ma'ad al-udwan al-ibad. Seburuk-buruknya bekal untuk bertemu di hari kiamat adalah seseorang berbuat zalim kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, zalim itu artinya wad'u syai' laisa fi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan lawan dari kezaliman adalah wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, zalim itu ada 3 macam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ad-dawawin indallahi azza wa jalla thalatha. Catatan yang ada di sisi Allah azza wa jalla ada 3 macam. Catatan yang pertama adalah catatan yang tidak Allah peduli sama sekali. Catatan yang kedua yang tidak Allah tinggalkan darinya sedikit pun. Dan catatan yang ketiga adalah catatan yang Allah tidak akan mengampuninya. Ini bentuk kezaliman. Ada 3 hal. Yang pertama adalah kezaliman pada hak Allah Subhanahu wa taala. Az-zulmun fi haqqillah, yang mana Nabi mengatakan wadawawil la yaghfirullahu, catatan yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa, hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Yaitu orang-orang yang berbuat syirik. Kesyirikan adalah sebuah kezaliman yang Allah tidak akan mengampuninya. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang meninggal tanpa bertaubat dari dosa syirik. Naudzubillah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhi kesyirikan. Baik yang kecil maupun yang besar, terutama yang besar. Karena ketika kita kondisi berbuat syirik, ternyata Allah Subhanahu wa taala mencabut kita saat itu, maka otomatis an-naru aula bihim. Nar akan atau api neraka menjadi layak baginya. Naudzubillah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita berbuat syirik, karena itu adalah sebuah kezaliman pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa syirik disebut zalim? Tadi kita sebutkan makna zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Peribadatan kita menyembah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi dijadikan persembahan ibadah kita kepada selain Allah, dan inilah kezaliman. Makanya dikatakan Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah kalian menyekutukan Allah, inna syirka la dzulmun adzim, karena yang namanya syirik itu kezaliman yang besar, sangat-sangat besar. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang dia beribadah kepada Allah tetapi masih dicampur adukan dengan ibadah kepada selain Allah, inilah ainu syirki. Inilah sebuah kesyirikan. Jadi jangan sampai berpikir yang namanya syirik 100% menyembah selain Allah. Yang namanya syirik dia bersujud kepada patung. Tidak, tetapi kalau dia tetap sholat sama Allah, dia tetap melakukan sholat, dia tetap melakukan ibadah puasa dan lain sebagainya, tetapi dalam satu waktu ternyata dia memberikan sesajen kepada penguasa laut,
dia memberikan sesajen kepada penguasa gunung. Inilah syirik, hadirin yang dimuliakan Allah. Dan inilah kezaliman yang nyata. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita beribadah kepada Allah sekaligus juga beribadah kepada para nabi seperti orang-orang Nasara yang beribadah kepada Nabi Isa. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah, demikian pula kita beribadah kepada malaikat, beribadah kepada pohon, beribadah kepada mayat-mayat yang mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Bahkan memberikan manfaat kepada dirinya sendiri pun belum tentu bisa. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kezaliman yang pertama yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kezaliman yang kedua adalah kezaliman terhadap diri sendiri, yang dimana Nabi mengatakan wajiwanun la ya'ballahu bi syai'an, catatan yang Allah tidak peduli sama sekali dengan hal tersebut. Yaitu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita menzalimi diri sendiri adalah kita dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita menghargai diri kita, menghargai jiwa kita, menjadikan diri ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita bermaksiat, hakikatnya kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Allah mengatakan, "Wa ma dzalamnahum walakin dzalamu anfusahum." Kami tidak menzalimi mereka, tapi hakikatnya mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita benar-benar menjauhi maksiat dan melakukan ketaatan kepada Allah, hidup kita akan tentram, hidup kita akan nyaman, hidup kita akan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hakikatnya banyak kezaliman terhadap diri sendiri. Namun hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semuanya terangkum bahwa yang namanya zalim adalah meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, melakukan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kezaliman. Maka setiap perintah Allah mari kita lakukan, setiap larangan-larangan Allah mari kita jauhi. Itulah bentuk bahwasanya kita sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah zalim terhadap hamba-hamba Allah yang lain. Yang Nabi mengatakan diwalun la yatrukullahu minhu syai'a, catatan-catatan yang tidak Allah tinggalkan darinya sedikit pun. Dan inilah kezaliman yang paling berbahaya dibandingkan kezaliman terhadap diri sendiri. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kezaliman terhadap orang lain bisa terjadi dalam masalah darah. Kezaliman dengan orang lain bisa terjadi dalam masalah harta. Kezaliman terhadap orang lain bisa terjadi dalam masalah harga diri. Makanya Nabi SAW menyebutkan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan diri kalian adalah haram terhadap diri kalian. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama zalim terkait darah. Nabi SAW mengatakan, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamah fid dima'. Yang pertama kali akan Allah sidangkan di antara manusia kelak pada hari kiamat adalah dalam masalah darah. Bahwa banyak orang yang menumpahkan darah seorang muslim tanpa hak. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan datang orang-orang yang dibunuh dan mengatakan kepada Allah, ya Allah, fulan dahulu di dunia telah membunuhku. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perkara ini yang pertama kali disidangkan oleh Allah. Hati-hati, kita berada pada masa pembunuhan sudah merajalela. Sampai nanti kata Nabi SAW ada satu titik orang sudah tidak peduli lagi, dan orang tidak paham lagi kenapa dia membunuh, dan yang dibunuh juga nggak tahu alasannya dibunuh. Dan ini adalah tanda-tanda kiamat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka hati-hati dengan darah orang lain.
Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka dia akan mendapatkan neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Ya, Allah murka kepadanya dan Allah melaknatinya. Na'udzubillah. Kemudian kezaliman berkaitan dengan harta, yaitu bagaimana banyak orang mengambil harta yang haram. Ya, banyak orang mengambil harta yang bukan miliknya. Ya, kita lihat sekarang banyak sekali penipuan-penipuan berkedok harta. Ya, banyak sekali orang-orang mengambil riba dalam hutang piutangnya. Kita sudah menjelaskan bahwa yang namanya riba, dosa paling ringannya adalah seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah sendiri mengatakan, fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak berhenti dari riba, fa'dadu biharbin minallahi war rasul. Ya, maka diizinkan kalian untuk diperangi oleh Allah dan Rasul. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita mengambil harta orang lain dalam riba. Termasuk juga dalam masalah harta adalah merampas tanah orang lain. Di dalam hadis disebutkan, man akhadha shibran minal ardi dzulman tawaqahu ila sab'i aradin. Barang siapa mengambil sejengkal tanah saudaranya dengan cara yang zalim, niscaya Allah akan membuatnya memikul 7 lapis bumi pada hari kiamat. Na'udzubillah. Ancaman yang sangat mengerikan ya kepada orang-orang yang merubah batas patok tanah dan menganggap itu adalah tanahnya sendiri. Dan kezaliman yang ketiga adalah kezaliman berkaitan tentang harga diri, tentang kehormatan. Ya, makanya kita dilarang untuk melakukan ghibah. Kita tidak boleh untuk ya menghantui dan menjadikan kehormatan orang lain ya kita cabik-cabik. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kezaliman berkaitan dengan orang lain. Maka jangan sampai kita berbuat zalim, dan banyak contohnya kezaliman yang terjadi, seperti kezaliman antara suami terhadap istrinya dengan tidak memberikan nafkah. Mungkin istrinya, ayah ibunya sudah meninggal, namun kita menyakitinya, na'udzubillah. Ini adalah sebuah kezaliman. Ya, kemudian kezaliman istri terhadap suami pun ada, yaitu ketika seorang istri sudah tidak bersyukur dengan suaminya, dengan pemberian suaminya. Suami sudah memberikan nafkah baik lahiriah maupun batin, namun ternyata dia tidak bersyukur dan mengatakan bahwa suaminya tidak pernah memberikan kebaikan pada dirinya. Na'udzubillah. Kemudian kezaliman orang tua terhadap anak, seperti tidak berbuat adil pada anak-anaknya. Pernah suatu ketika Nabi SAW melihat Nu'man bin Bashir diberikan hadiah oleh ayahnya, sementara saudara-saudara yang lain tidak diberikan. Ya, maka begitu Nabi melihat hal tersebut, aqulu waladika saqulat mithlu manahlah. Apakah engkau memberikan kepada seluruh anakmu, ya engkau berikan kepada Nu'man? Maka dia menjawab tidak. Ya, maka Nabi SAW, aku tidak akan bersaksi terhadap apapun. Artinya Nabi kemudian mengatakan, i'dilu baina auladikum, berbuat adillah terhadap anak-anak kalian. Maka kalau kita tidak berbuat adil, ini adalah kezaliman orang tua terhadap anak. Sebaliknya seorang anak bisa berbuat zalim terhadap orang tua, yaitu tentunya dengan kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang anak. Kemudian di antara contoh zalim yang lain adalah kezaliman seseorang terhadap tetangganya. Nabi SAW mengatakan, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan dirinya. Itulah bentuk kezaliman hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita berharap semoga kita dijauhkan dari sifat kezaliman, baik mendolimi Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak melakukan kesyirikan, baik mendolimi diri kita sendiri dengan kita melakukan kemaksiatan, maka jauhilah kemaksiatan, baik mendolimi orang lain, baik dalam bentuk harta, darah maupun kehormatan. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat kepada saya pribadi dan hadirin sekalian. Kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar.